Kita ke informasi perkembangan insiden yang menimpa Saif dan Karina teman-teman. Mimin harap kalian jangan bosan-bosan untuk beberapa waktu ke depan ini ya. Hanya sampai berita Karina Saif ini menemui titik terang, lalu Mimin akan kembali beritakan informasi Bollywood lainnya. Oh ya, jadi kemarin kita sudah bahas kalau kejadian sebenarnya setelah tersangka menusuk Saif Ali Khan, ia dibawa ke rumah sakit bersama putranya Taimur Ali Khan. Hal itu dikarenakan tidak ada Karina di rumah tersebut. Kemarin Karina sudah direkam pernyataannya kenapa dia tidak ada di waktu kejadian, dan beginilah penuturan dari mulut Karina sendiri. Kalau kata Karina bahwa si penyusup itu sangat agresif dan terlibat perkelahian dengan Saif. Bahkan itu yang mengakibatkan adanya penusukan kepada suaminya. Terlepas dari serangan itu, kata Karina, dia tidak mencuri apa-apa di rumahnya. Perhiasannya tetap tak tersentuh, kata Karina dalam interogasinya. Aku ketakutan Karisma Kapoor membawaku ke rumahnya. Penggemar tidak mencuri apapun. Saif datang melindungi putra kami yang muda, Jehangir. Dan penyerang tidak dapat menjangkau Jehangir. Saif mencoba menyelamatkan anak-anak dan wanita, tutur Karina. Nah, kalian para penggemar Karina yang mengatakan Mimin ini menuduh-nuduh Karina mencurigakan. Sekarang Mimin mau bertanya ini kepada kalian. Masuk akal nggak sih kalau suami dan anak sementara diserang oleh orang tak dikenal, lalu tiba-tiba Karina seorang diri dibawa oleh Karisma Kapoor karena ketakutan? Mimin tunggu komentar kalian di bawah ya. Biarkan kalian para penggemar yang berpikir bagaimana baiknya kita berbicara tentang kejanggalan ini. Sementara itu, orang yang diduga atau tersangka penyerangan kepada Saif kini sudah dibawa ke kantor polisi. Tapi wajahnya tidak diperlihatkan oleh para kepolisian saat ia dibawa. Apakah benar yang mereka bawa itu adalah orang yang ada di CCTV atau ada aktor di baliknya? Peristiwa ini semakin janggal menurut Mimin guys. Dan kini polisi mampu mengungkapkan ciri-ciri serta alamat tempat tinggal si tersangka dengan sangat detail. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung memberitahukan apa motifnya, bukan tempat dia tinggal atau di mana dia berasal? Menurut para polisi, nama penyerang itu adalah Vijay Das, tapi dia sering menggonta-ganti nama menggunakan identitas palsu seperti Bijoy Das dan juga Ilyas Das. Kemarin polisi mengatakan bahwa penyerang ini berasal dari Benggala Barat, dan sekarang lagi katanya penyerang asalnya dari Bangladesh. Polisi dibuat bingung konon karena identitasnya banyak sekali memalsukan. Penyerang disebut bekerja sebagai buruh pabrik dan dikatakan dia adalah karyawan terbaik, tapi mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu karena mencuri. Terus apa motifnya belum diungkapkan. Benar-benar seperti kejanggalan yang terarah dan teratur ya. Sementara itu, konon setelah Saif nanti sudah sembuh atau bisa berinteraksi, polisi akan merekam pernyataannya juga. Polisi yang akan langsung menghampirinya di rumah sakit terkait kejelasan insiden yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Para pembantu juga akan direkam pernyataannya di waktu yang sama guna melihat kebenaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan kejelasan apakah ada campur tangan orang dalam insiden tersebut. Dan tahu nggak guys, ini kedua kalinya Saif nyawanya hampir melayang loh. Dulu pernah di tahun 2007 ia juga dilarikan ke rumah sakit yang sama gara-gara nyeri dada yang parah. Kondisinya saat itu lebih kritis dan tanda kutip tidak ada kejanggalan ya, sehingga sang aktor harus dirawat dengan intensif, di mana tindakan elektrokardiogram harus dilakukan. Nyeri dada itu timbul saat Saif Ali Khan lagi latihan untuk menjadi penampil panggung di acara Stardust Awards. Nanti gimana dengan kejadian selanjutnya? Intinya Saif masih bisa diselamatkan saat itu. Ada cerita dari orang yang bisa disebut sebagai pahlawan yang telah membawa Saif menuju ke rumah sakit. Dia adalah pria ini yang berusia 47 tahun, kebetulan sedang melintas saat itu di daerah apartemen Saif. Nah, kata si pahlawan ini, awalnya ia mendengar bantuan minta tolong dari seorang wanita yang berteriak-teriak itu adalah pembantu Saif. Dengan berani ia mendekat dan melihat ada seorang lelaki yang menenteng anak kecil dengan kondisi luka yang mengerikan. Konon Saif yang mengenakan kurta putih saat itu hampir semuanya berwarna merah karena darah. Si pahlawan menyaksikan kalau leher Saif Ali Khan terkena serangan yang harus dioperasi plastik oleh dokter di rumah sakit.
Kata pahlawan itu dia bergegas hanya dalam 10 menit sampai ke rumah sakit. Dan benar adanya kejadian ini kalau kita ingin mendengar dari penuturan dari pahlawan ini. Malah kemarin dibilangnya oleh beberapa media, katanya Ibrahim anaknya lah yang membawa Saif ke rumah sakit. Mana yang betul nih? Lalu kemanakah si J? Bukankah J, kata Karina dalam rekamannya, Saif melindungi J? Dan kenapa hanya Taimur yang dibawa Saif karena mengkhawatirkan anak-anaknya? Eliama Philip yang berusia 59 tahun adalah orang pertama yang mengetahui adanya penyusup masuk ke dalam rumah Saif. Eliama adalah pengasuh dari J, putra Karina Saif. Dalam rekamannya kepada kantor polisi, Eliama mengatakan semua anggota keluarga Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Taimur Ali Khan, dan J Ali Khan berada di rumah ketika insiden itu terjadi sekitar pukul 2 pagi. Keluarga itu tinggal di sebuah apartemen yang berada di lantai 11 dan 12. Mereka semua tidur di kamar tidur mereka di lantai 11 ketika penyusup itu masuk. Dia sedang tidur di kamarnya ditemani oleh Eliama dan pengasuh lainnya yang bernama Juno. Eliama adalah orang pertama yang melihat penyusup itu dan melihatnya berjalan menuju tempat tidur J. Ketika saya mencoba melihat siapa yang ada di sana, saya melihat seseorang keluar dari kamar mandi dan bergerak menuju tempat tidur J. Bapak J Hanggir, katanya. Saat Eliama bergegas menuju J untuk menyelamatkannya, penyusup itu mengancamnya dan meminta 1 crore atau 2 miliar lebih. Eliama menceritakan bahwa pria itu membawa senjata dan terlibat perkelahian dengan dirinya. Ketika Saif mendengar keributan tersebut dan memasuki kamar, penyusup itu juga menyerangnya. Ketika Tuan Saif datang, terdakwa menyerangnya dengan pisau heksa dan kemudian juga menyerang Gita, pengasuh Taimur yang juga datang dan mencoba untuk ikut campur tangan. BTW makin kesini kok makin gak jelas ya arah insiden ini. Masa iya Karina melarikan diri serang diri ke rumah Karisma tanpa membawa anak-anaknya? Pertanyaannya cuma satu kok guys, ada apa dan mengapa Karina pergi begitu saja? Sekarang kalau Karina malu disebut sedang hangout berpesta bersama Karisma dan teman-temannya di waktu kejadian, apa jawabannya dia pergi begitu saja di waktu kejadian? Kalau kata Karina tadi karena itu sangat mengerikan jadi ia lari, mustahil seorang ibu meninggalkan anak-anaknya yang sedang dalam bahaya. Justru bukan seorang ayah, seorang ibu lah yang rela mati demi anak-anaknya. Lihatlah video ini, justru Karina sepertinya tidak tahu menahu bertanya tentang detail kejadian itu kepada pembantunya. Satu kejanggalan yang benar-benar Mimin tidak bisa menangkapnya dengan nalar. Kemudian untuk pertanyaan kemana J, bisa saja ia bersama Eliama. Sementara mengapa Saif membawa Taimur seorang diri? Karena Taimur mungkin sedang tidak ada penjaganya. Ya cukup sekian dan terima kasih fans Bebo, tolong komentar pencerahannya ya.